Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kutipan quotes dari seorang filsuf ternama, yaitu Aristoteles. Dalam salah satu bukunya, ia pernah berkata begini: tujuan hidup manusia itu adalah kebahagiaan. Tujuan hidup manusia itu adalah kebahagiaan. Dan rasanya benar ya. Siapa di antara kita yang hidupnya tidak mau bahagia? Adakah Bapak Ibu? Tidak toh? Pasti kita mau supaya hidup kita ini hidup dalam kebahagiaan. Maka setiap kita dengan cara kita masing-masing, dengan gaya kita masing-masing, kita selalu berusaha supaya bagaimana hidup ini rasanya bahagia saja. Tentu dalam pandangan-pandangan lain juga banyak tentang kebahagiaan. Tetapi yang biasanya orang bahagia itu ketika tidak ada dalam tekanan ekonomi yang sangat buruk, hidup dalam kecukupan, ada makanan, ada minuman, tapi juga ada kebersamaan dalam keluarga. Untuk itu setiap pribadi kita selalu berusaha bekerja keras, berjuang supaya bagaimana kita hidup dalam suasana yang bahagia itu. Kalau kita kontraskan pemahaman ini dengan bacaan Injil yang baru saja kita dengar, itu rasanya tidak masuk akal. Bagaimana Yesus dalam bacaan Injil mengajak supaya orang-orang miskin itu bahagia, orang yang dianiaya itu bahagia, kan rasanya agak lain, beda sekali. Orang yang hidup dalam penderitaan itu kebahagiaan. Rasanya kalau kita pikir-pikir dengan akal sehat kita, rasanya agak tidak masuk akal. Tetapi mari kita melihat ada hal-hal lain yang hendak Yesus tawarkan melalui bacaan Injil yang tadi kita dengar. Kebahagiaan sesungguhnya senantiasa tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang material, hal-hal yang biasa-biasa, hal-hal yang duniawi, tetapi kebahagiaan yang Yesus maksud di sini adalah ketika kita mencari dengan kerendahan hati dan ketika kita berfokus kepada Tuhan, ketika kita memberikan kehidupan kita secara total kepada Tuhan. Orang-orang miskin pada zaman Yesus itu adalah orang-orang yang memang sangat miskin, artinya mereka tidak bisa mempunyai makan, minum, setiap hari ikut dengan Yesus. Mereka yang mendengarkan sabda bahagia di bukit adalah mereka yang tergolong miskin, mereka yang menderita, mereka yang juga dianiaya karena kekuasaan pemerintahan waktu itu. Dan pada kesempatan itu Yesus memberikan kata-kata peneguhan kepada mereka bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan tergantung pada hal-hal yang material, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika seperti seorang miskin
yang menyerahkan diri secara total dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi, bahwa barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Seorang miskin yang menyerahkan diri secara total adalah sikap dan cerminan seorang yang senantiasa dengan sikap penuh kerendahan hati untuk bermegah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, fokusnya hanya kepada Tuhan, dan ia menyerahkan diri kepada Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan segala sesuatu yang ia kehendaki. Saya ingat seorang Santo Fransiskus Assisi, pasti kita tahu. Dia adalah salah satu santo yang mencerminkan ini. Ia hendak melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, hal-hal materia yang dalam refleksi dia itu menghambat ia untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya. Ia berasal dari orang yang berkecukupan, tetapi kemudian ketika ia jatuh cinta dengan Tuhan, ia melepaskan segala sesuatu yang ada pada dirinya, kekayaannya, dan ia fokus kepada Tuhan. Ia mengikuti Tuhan dengan caranya, yaitu hidup dalam kerendahan hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun memiliki banyak kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam kerendahan hati. Marilah kita juga seperti orang-orang miskin, orang-orang yang dianiaya, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa memfokuskan hidup mereka kepada Tuhan, karena mereka percaya Tuhan yang akan memberi. Marilah kita pun menyerahkan diri secara total dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, agar hidup kita pun sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan, tetapi juga senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.